Selamat datang di IDM Channel dan telah mampir untuk menyaksikan video kami. Dan kali ini kita akan membahas satu karakter One Piece yang sangat fenomenal. Tentu pastinya yang kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Akagami no Shanks atau Shanks si rambut merah. Umumnya dikenal sebagai Akagami atau rambut merah. Adalah kapten dari bajak laut rambut merah dan anggota Yonko yang memerintah dunia baru di serial One Piece. Dia juga tergolong salah satu mantan anggota legendaris bajak laut Roger, satu-satunya kelompok yang berhasil menaklukkan Greenland. Dan pada video kali ini kita akan membahas hal yang menarik dari 5 fakta misteri di balik sosok Akagami no Shanks. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah terlebih dahulu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa secangkir kopi dan satu batang hembusan asap penikmatannya. Oke, lanjut, kita langsung saja. Yang pertama, kekuatan terbesar yang dimiliki. Shanks yang kita kenal merupakan sosok kaisar laut atau Yonko muda yang sangat berpotensi dan cukup kuat. Akagami no Shanks adalah seorang yang tergolong memiliki kekuatan haki tingkat tinggi yang sangat mengerikan, di mana pada cerita One Piece, Shanks memperlihatkan kekuatan haki saat bertarung. Pada awal kisah One Piece diperlihatkan kekuatan haki yang digunakannya saat menyelamatkan Luffy kecil ketika ingin dimakan seekor monster laut. Kekuatan seorang kapten dari bajak laut rambut merah ini dapat kita kagumi saat dimana Shanks dengan Dragon Mihawk, sang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, bertemu dan berkata apakah ingin menentangnya bertarung. Namun Mihawk menolak dan berkata tak ingin bertarung dengan orang yang kehilangan lengannya. Bahkan, di saat pertemuannya bersama Kaisar Laut atau Yonko Shirohige, kedatangannya pun membuat sebagian kru bajak laut Shirohige pingsan dari dampak Hoshoko Haki miliknya. Serta bahkan terjadi bentrokan terhadap Shirohige itu sendiri, hingga sampai membelahkan langit. Dari kekuatan Shanks yang telah diperlihatkan pada cerita One Piece ini, kita sudah tahu bahwa kekuatan Akagami no Shanks adalah pengguna haki tingkat tinggi. Namun belum dipastikan kekuatan sebesar seperti apa sesungguhnya dari seorang Akagami no Shanks. Sedahsyat apakah kekuatan yang dimilikinya? Seperti yang kita tahu di akhir perang besar di Marineford saat pengeksekusian Port Gatsby S. Kemunculan Akagami no Shanks beserta kru bajak lautnya dapat menghentikan peperangan dan menentang siapapun yang ingin melanjutkan peperangan itu. Seluruh bajak laut yang ada serta seluruh pasukan angkatan laut pun terdiam. Bahkan seorang Fleet Admiral pun menyetujui kehendak dari seorang Akagami no Shanks untuk mundur dan mengakhiri peperangan itu. Mengapa seperti itu? Apa yang sebenarnya diragukan Admiral Angkatan Laut dan pasukan bajak laut lainnya dari kekuatan yang dimiliki Kapten Bajak Laut Rambut Merah ini? Kedua, tujuan sebenarnya Akagami no Shanks. Seperti yang kita tahu, setiap karakter di cerita One Piece memiliki prinsip dan tujuan mereka tersendiri. Namun, tidak demikian terhadap seorang Akagami no Shanks. Belum diketahui pasti apa tujuan dan apa yang diinginkannya. Apakah menjadi seorang bajak laut terkuat? Tidak. Atau menjadi seorang raja bajak laut? Tidak juga. Namun menurut pendapat pribadi yang terbaca dari sosok Akagami no Shanks, lebih mengarah sebagai orang yang berperan untuk keseimbangan dunia One Piece. Dimana yang kita lihat pada cerita One Piece, sosok Shanks yang kita kenal adalah sejatinya seorang bajak laut. Namun bahwa ternyata mengapa Sengoku, seorang mantan Fleet Admiral Angkatan Laut terdahulu, begitu menghormatinya. Bahkan hal yang tidak masuk akal dari Akagami no Shanks, yakni dengan mudahnya dapat masuk ke markas Merigold dan bertemu langsung dengan anggota Gorosei. Dan dalam perbincangan itu, Akagami no Shanks berbicara dengan kutipan mengenai sebuah kelompok bajak laut. Apakah maksud dari pernyataan itu? Dan apa maksud tujuan Shanks ini? Apakah tidak ada tanda kecurigaan terhadap Akagami no Shanks?
Sungguh mengherankan, bukan? Ketiga, maksud dari pemberian topi jerami kepada Luffy. Di mana yang kita tahu, Shanks memberikan topi jerami kepada Luffy adalah sebagai pertanda janji serta motivasi untuk Luffy agar menjadi seorang bajak laut yang kuat dan melampauinya. Dan yang telah kita ketahui saat Luffy kecil berucap, "Mau tsureteなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ。海賊には。どうせ連れてってやんねえよ。お前なんかが海賊になれるか。なる！俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる!」ほう、俺たちを超えるのか。Mengapa demikian? Karena seorang Shanks sangat bertaruh terhadap orang yang menyandang nama gelar D, dan dimana hal yang meyakinkan Shanks, yakni Luffy kecil, telah memakan buah iblis yang dibawanya, yaitu Gomu Gomu no Mi, dan dimana yang kita tahu buah tersebut tergolong dalam jenis buah iblis tipe Promisia. Namun faktanya berkata lain. Pada chapter 1044, spoiler menyatakan bahwa ternyata buah iblis tersebut adalah buah iblis Hito Hitonomi yang termasuk jenis mitologi Nika, tergolong dalam tipe Zoan. Jadi karena itu, Shanks sangat bertaruh besar terhadap Luffy yang sangat berpotensi di masa depan. Namun, pernyataan itu belum menjawab semua fakta dari maksud pemberian topi jerami itu. Dan dimana jelas yang kita dengar bahwa Shanks berkata, "Suatu hari nanti kembalikan padaku setelah kau menjadi bajak laut hebat." Dari pernyataan tersebut, apakah yang dimaksud? Apakah itu artinya dimana nanti Luffy akan menghadapi Shanks untuk bertarung karena Luffy sudah melampauinya? Atau ada fakta lain di balik semua itu? Yang keempat, garis keturunan. Ini suatu misteri yang belum terpecahkan dan sangat membingungkan, bukan? Belum diketahui pasti keturunan sebenarnya dari seorang Akagami no Shanks, karena dimana pada bounty-nya sendiri hanya tertulis bernamakan Shanks, sedangkan nama dari Akagami sendiri berarti rambut merah. Apakah itu semua nama keturunan? Apakah yang sebenarnya Shanks keturunan klan Uzumaki dan telah menjadi sosok yang tertukar dengan Naruto Uzumaki? Karena sebabnya hanya Naruto yang memiliki rambut kuning di Uzumaki. Kok jadi salah alamat? Pernyataan tersebut tentunya bukan hal alasan yang benar, karena nama dari suatu gelar hanya diberikan terhadap karakter yang dikenal oleh para bajak laut sebagai ciri khas pribadinya. Sama halnya seperti gelar Mugiwara atau topi jerami yang dikenal sebagai sosok yang mengenakan topi jerami, yaitu Mugiwara no Luffy. Namun hal ini tetap saja membuat kita semua bimbang. Apakah garis keturunan si Akagami no Shanks ini? Karena yang kita tahu, dia adalah seorang bajak laut. Namun tapi, yang meragukannya, dia juga memiliki kontak terhadap pemerintah dunia. Dimana diketahui, pada spoiler beranggapan, Shanks adalah sosok keturunan dari Tenryubito yang disebut Celestial Dragon atau naga langit yang diselamatkan dan dipungut dari insiden God Palai. Tidak hanya itu, dan bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa Shanks hasil keturunan dari hubungan seorang kapten bajak laut Rox, yaitu Rox di Sebek, dengan seorang wanita Tenryubito. Namun, apakah semua itu menjawab keraguan kita terhadap garis keturunan Akagami no Shanks yang sebenarnya? Tentunya belum dipastikan jelas fakta sebenarnya. Dan yang terakhir, kematian. Setiap yang namanya kehidupan pasti ada kematian di dunia ini. Begitu pula cerita One Piece, di mana dalam pembahasan kali ini tertuju pada kematian Akagami no Shanks. Belum dapat dipastikan bagaimana pernyataan kematiannya. Namun, terdapat beberapa teori menyebutkan bahwa kematian Shanks akan tiba saat berhadapan dan bertarung melawan kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Sebagaimana kilas balik sebelumnya terkait dengan janji untuk mengembalikan topi jerami, di mana jika Luffy sudah menjadi bajak laut hebat dan melampauinya. Tapi ada teori lain berpendapat bahwa kematian Shanks akan terjadi saat pertarungan di mana Shanks berhadapan dengan Marcel D. Kurohige. Di
mana nantinya pertarungan tersebut akan terjadi di Wano yang tidak dapat terhindarkan. Mengait pernyataan bahwa luka yang dialami Shanks pada mata kirinya adalah bekas yang diberikan oleh Kurohige di awal pertarungannya saat Shanks masih muda. Kemudian pernyataan selanjutnya pada akhir perang Marineford dengan kedatangan Shanks untuk menghentikan peperangan, di mana Shanks berkata siapapun yang ingin melanjutkan perang maka dengan senang hati berhadapan dengannya. Dan dari situ kita mendengar tanggapan Kurohige berkata bahwa せや男前が上がったな赤髪似合ってるぜその傷せややめておこう欲しいものは手に入れたんだお前らと戦うにはまだ時期が早い Maka dari pernyataan ini bahwa pertarungan Akagami no Shanks berhadapan dengan Marcel the Teach nantinya akan terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa Marcel the Teach atau Kurohige sekarang sangatlah berbeda dan memiliki kekuatan yang mengerikan, di mana telah diketahui Kurohige adalah pengguna dua buah iblis sekaligus. Dari teori kematian Akagami no Shanks tersebut, apakah dapat dinyatakan? Namun ini hanya teori dan masih meragukan. Atau bahkan, apakah Shanks tidak akan mati hingga cerita One Piece ini selesai? Itulah misteri yang didapat dari sosok Akagami no Shanks yang masih menjadi tanda tanya di serial One Piece. Namun sampai di sini mesti ditekankan bahwa semua pembahasan mengenai hal ini adalah menurut teori dan pendapat pribadi. Jika kalian beranggapan dan memiliki tanggapan lain yang lebih masuk akal mengenai hal ini, silahkan utarakan di kolom komentar dan mari saling bertukar pikiran. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan selamat bertemu di video selanjutnya. See you next time.